Balik lagi bareng gue Odysem. Dan di video kali ini gue mau bahas slash review game blockchain yang sekarang masuk urutan nomor 1 terbesar sejagat raya, yaitu Axie Infinity. Kalau misalkan kalian yang ngerti-ngerti kripto sedikit, pasti pernah denger yang namanya game Axie Infinity. Dan ya gue kedepannya akan ada review bikin video review untuk project-project crypto yang pernah gue ikutin, dan gue mungkin bisa kasih masukan pengalaman apa aja yang pernah gue alamin di saat gue masuk dalam project crypto tersebut. Dan aksi ini jadi video pertama gue karena gue pertama kali nyebur serius di dunia kripto itu karena Axie Infinity. Itu gue mulai dari Mei tahun 2021 ini, dan akhirnya gue belajar banyak banget soal kripto, soal buying confidence gue buat transfer uang ke MetaMask, terus cara beli barang-barang di dunia marketplace NFT dan lain sebagainya. Jadi cocok buat, karena gue dulu merasa udah lumayan tahu seluk-beluknya, jadi bisa gue kasih penilaian dan review. Tapi untuk pertama-tamanya kayak seperti biasa, ini video hanya sebagai informasi dan bukan sebagai financial advice. Dan cek timestamp buat pembagian videonya karena mungkin videonya akan rada panjang. Oke, yang pasti pengen jelasin sedikit apa itu Axie Infinity. Jadi pertama, game Axie Infinity ini itu sebenarnya nggak baru-baru amat. Dia buatnya slash didirikan itu Maret tahun 2018, tapi gamenya zaman dulunya ya udah mulai terbentuk, tapi nggak persis seperti ini. Udah banyak perubahan yang udah di apply ke game ya, dan game ini berasal aslinya dari Vietnam. Jadi gue nggak tahu kenapa, karena banyak game-game yang kripto berbasis kripto yang rata-rata 80%-nya tuh awalnya dari Vietnam. Gue nggak ngerti apakah karena emang di sana ada sekolahnya, ada kursusnya, gue nggak ngerti. Dan Axie Infinity itu bisa dibilang gabungan dari game Pokemon dan card based game ya, kayak Yu-Gi-Oh. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya di channel gue dulu sempat ada video-video yang memuat gameplay Axie seperti ini. Ini sebenarnya gue bikin video untuk gue ada scholar, atau istilahnya gue minta orang lain buat mainin akun gue karena guanya sibuk, dan gue kasih tips-tips buat mereka buat gimana cara gameplaynya gitu, karena mereka beberapa ada yang baru main Axie Infinity dan nggak tahu gimana cara mainnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ini bisa dibilang aksi-aksinya, dan ini aksi itu yang mirip cabang-cabang ini, dan gue pasti selalu ada di bagian kiri. Dan aksi ini tuh ada elemen-elemennya bisa dibilang. Jadi kalau misalkan kalian tahu Pokemon itu kan ada api, Charmander api, Squirtle air, terus Bulbasaur plant tuh kayak leaf, daun gitu kan, elemennya daun. Dan di sini ada juga yang seperti itu. Jadi kalau di Axie dia tuh dibagi dengan ini. Jadi ada aquatic, ada beast, plant, bird, bug, dan reptile. Jadi dia ini kalau gue bilang kenapa mirip Yu-Gi-Oh karena selain ya, Pokemon ini kan bisa dibilang elemen Pokemonnya, dan elemen Yu-Gi-Oh-nya itu dia tuh setiap serangannya diterjemahkan menjadi kartu. Jadi kartunya tuh misalkan di sebelah kiri ini ada dia pakai energi, serangannya sekian, juga ada shieldnya sekian begitu. Dan kalau misalkan dilihat di sini, dia kartunya ini berbagai macam. Kartunya ini dapatnya dari mana? Dari bagian tubuhnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ini namanya Beast. Dia jenis aksi namanya Beast, dan di sini kalau misalkan kalian, dia punya tanduknya itu, karena dia punya tanduknya seperti ini, dia punya serangan yang namanya Ivory Step kan, karena dia punya mulutnya ini, dia punya namanya Nutcrack kan, karena dia punya punggungnya ada yang jambul ini, dia jadi punya single combat. Dan
sama halnya seperti Yu-Gi-Oh, kartunya ada banyak karena part-partnya ada banyak, dan di sini dibagi jadi sesuai warnanya ya. Jadi kalau kayak warna merah atau pink ini bagian dari bird, merah yang benar-benar merah ini bagian bug, dan hijau ini bagian plant. Jadi ya contohnya seperti itu. Dan mereka itu bisa di mix and match, jadi bisa dicampur-campur. Jadi kayak seperti ini. Di sini ada gameplaynya ya. Jadi kayak misalkan ini dia namanya Dusk, itu ada jenis aksi lagi namanya Dusk. Dia serangannya bukan berarti serangannya khusus untuk Dusk, tapi kalau yang aksi yang ini itu dicampur-campur. Jadi kayak misalkan, nah ini kalau misalkan kalian lihat di sini dia yang tengahnya yang gue lagi puter-puter di kursor gue ini itu serangannya burung, tapi kalau misalkan di sebelahnya ini serangannya bug, jadi bisa dicampur-campur. Kira-kira seperti itu. Dan harus punya 3 aksi untuk baru mulai main. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini masing-masing aksi yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini ada 3. Setelah kalian punya 3 aksi baru bisa main. Jadi kalau misalkan kalian cuma punya 1 aksi nggak bisa main. Ya, dan gue ngomong begini, gue pengen ngasih tau aja kan, ini hasil pengalaman gue selama 6 bulan lebih. Dan yang pasti paling pentingnya, yang pasti alasan kalian buat tertarik buat main game aksi itu karena bisa dapat duit. Jadi gimana cara dapat duitnya itu kan dengan yang paling pertama, yang paling basic itu dengan main aksinya, game aksinya. Jadi kalau kalian main aksi, kalian akan dapat koinnya, bisa dapat 2 jenis. Tapi ya kalau misalkan main biasa dapatnya hanya 1 jenis aja, yaitu SLP. SLP itu namanya Smooth Love Potion. Jadi ini Smooth Love Potion. Ya sekarang harganya lagi jatuh, nanti akan dibahas di belakang. Sekarang 1 koin itu 441 rupiah. Dan satu lagi adalah AXS. AXS itu governance tokennya. Governance tokennya sekarang kalau nggak salah satunya sekarang lagi 1.400.000. Jadi kalau di game blockchain biasanya ada koinnya biasanya ada 2. Kalau misalkan udah gamenya udah lumayan complicated, biasanya koinnya jenis koin biasanya ada 2. Yang satu itu koin gamenya, yang kedua itu namanya governance token, governance koinnya. Jadi SLP ini game koinnya, AXS ini governance koinnya. Dan cara dapat SLP cukup mudah, mainin aja gamenya. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapat AXS-nya, kalian harus jadi top 1000 kalau nggak salah sekarang. Jadi didapatnya itu biasanya per sebulan setengah. Mereka biasanya ada ngadain namanya dibagi per season. Jadi dia ada pertandingan berkalanya, biasanya sekitar sebulan. Biasanya ada pertandingannya, dan pertandingan berjalan selama sebulan setengah. Dan itulah alasannya kenapa kalau misalkan kalian lihat di sini, ini gue lagi bikin gameplay lawan dengan tim lain. Karena setiap kali kalian main lawan tim lain, kalian akan dapat poin. Poinnya itu akan diterjemahkan jadi MMR, matchmaking rating. Dan semakin tinggi matchmaking rating kalian, sini nggak kelihatan nih. Semakin tinggi matchmaking rating kalian, nah ini matchmaking ratingnya kebetulan lagi 1252. Semakin tinggi matchmaking rating kalian SLP-nya akan semakin tinggi. Dan kalau misalkan kalian masuk top 1000, kalian akan dapat koin AXS ini gitu. Jadi kalau misalkan semakin tinggi, AXS-nya akan semakin banyak. Jadi nggak harus dapat AXS, tapi dari SLP juga kalian udah bisa dapat uang. Untuk dapat AXS-nya ini lumayan sulit karena kalian harus ahli main aksinya dan mainnya pakai aksi yang tepat, intinya gitu. Yang kedua, kalian bisa dapat uang itu dari breeding. Jadi kalau misalkan kalian di sini, dia tuh punya marketplace-nya, dan kalian itu bisa jualan aksinya. Dan gimana cara dapat aksinya? Dengan breeding. Jadi misalkan gue buka 2 ini dua-duanya burung. Ini dia warna pink burung, dan ini burung. Si burungnya ini ini ada breeding simulatornya. Gue copy ID-nya. Gue bisa simulasikan gimana kalau misalkan mereka di breeding.
Nah, ini misalkan gue mau breeding, bisa kelihatan nih hasil breednya seperti apa. Ini gue coba breed 3 kali, nanti ada hasilnya di bawah sini. Nah, ini contoh dapat breedingnya. Setelah gue breeding, si aksi ini bisa gue jual di marketplace. Jadi kalau misalkan kalian dapat aksi yang kira-kira lagi dicari banyak orang, kalian bisa dapat uang. Jadi buat lihat yang lagi dicarinya biasanya kelihatan dari di dashboardnya. Jadi kayak misalkan di sini udah langsung ada harganya. Di sini misalkan ini ikan ini udah ke refresh. Misalkan ini plan ini kejualnya di $200 gitu. Jadi harganya macam-macam tergantung yang jenis aksi yang lagi dicari apa. Jadi makanya bisa kelihatan ini yang di bawah ini mungkin kurang dicari, harganya cuma $100, tapi yang di atas ini lebih dicari di $200. Jadi bisa dapat uang dari breeding juga. Yang ketiga itu dari staking AXS. Jadi kalian bisa beli AXS-nya nggak harus kalian dapat dari game, kalian bisa beli dari luar, bisa beli dari toko kripto, dari Indodax. Biasanya lebih gampang sih dari toko kripto. Terus bisa kalian stakingin. Jadi ini untuk staking AXS-nya kalian masukin di sini, kalian bisa dapat rewardnya setahun sekarang seberat 111%. Jadi lumayan banget kalau misalkan kalian percaya dengan project aksi ini, kalian masukin punya duit nganggur, ingat ya, pakai duit dingin, jangan pakai duit dapur. Masukin beliin AXS, masukin di sini, kalian bisa dapat reward 111% per tahun. Dan rewardnya nggak seperti bank di sini, nggak kalian harus nunggu, misalkan deposito harus nunggu 3 bulan, 6 bulan. Ini kalian bisa ambil minimal per 24 jam. Jadi kalian masukin kemarin, hari ini bisa langsung kalian ambil. Dan yang keempat itu staking liquid pool. Jadi ini contoh liquid poolnya. Liquid poolnya saat ini dia akan dapat reward tokennya, itu namanya RON. Nah ini koin tadi kan gue sempat bilang kalau koinnya itu ada ETH dan ada SLP, tapi nanti akan ada RON. Nah RON ini itu kegunaannya untuk transaksi. Jadi kalian harus punya RON untuk kalau misalkan kalian mau transaksi. Kenapa aksi itu akhirnya pakai RON? Karena selama ini dia aksi itu sebenarnya lagi berada di jaringan Ethereum, dan seperti yang kalian tahu, kalau misalkan Ethereum itu mahalnya luar biasa. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, misalkan kalian contohnya kalian mau masukin duit, misalkan kalian beli AXS tadi seperti gue bilang, AXS yang pengen masukin ke aksi, kalian harus bayar $69, sekitar 1 juta cuman buat masukin AXS. Mau AXS cuma 50.000, mau cuma 100.000, kalian tetap harus bayar $69. Jadi mahal banget gitu kan. Dan untuk menanggulangi itu mereka bikin sistem sendiri, sistem yang namanya Ronin, dan nanti akan bayar pakai RON. Dan RON ini baru untuk sementara kalau misalkan kalian jual atau beli aksi ini, kalian masih gratis, tapi nanti kedepannya akan bayar. Jadi bayaran nanti pakai RON ini. Jadi dia sistemnya ada di Ethereum, jaringan Ethereum, tapi dia udah ada ekosistemnya sendiri gitu. Kenapa di Ethereum konon katanya lebih aman dan lebih bergengsi. Ya iyalah, bergengsi, bayar gas fee-nya mahal gitu. Begitu. Dan harapannya nanti kalau dan kalian kalau misalkan kalian staking di sini, kalian bisa dapat RON-nya. Ada tebakan APR-nya, bunganya kira-kira kalau AXS ini kalau nggak salah sekitar 200%. Kalau SLP dan ETH ini kenapa W itu artinya wrapped ETH ya. Jadi ETH-nya udah dikonversi masuk ke sistemnya. Tapi kalau melihat pengen tahu harganya itu ETH. Jadi kalau misalkan kalian masuk liquid pool SLP sama WTH ini, konon katanya bunganya sekitar 850%-an. Itu hasil hitungan tebakan. Hasilnya kita harus lihat bulan depan, kalau nggak salah bulan depan akan di-announce WRON-nya itu value-nya berapa. Jadi kita belum tahu. Semoga harganya prediksi kemungkinan akan jatuh di satu WRON ada 8 sampai $10. Semoga harganya bagus. Begitu.
yang berikutnya kita akan bahas pro and cons-nya. Jadi pro yang pertama, tidak bisa dipungkiri kalau Axie itu sekarang game blockchain terbesar. Jadi gue udah keliling-keliling dan udah coba berbagai macam game, dan gue ngerasa emang Axie ini yang paling established, paling besar, dan paling stabil, bisa dibilang seperti itu. Dan gameplaynya bagus, jadi mungkin ini kalau soal gameplay bagus mungkin cocok-cocokan tiap orang ya. Mungkin ada orang yang lebih seneng game yang mirip Diablo, ada 3D-nya gitu kan. Tapi gue lebih seneng seperti ini karena lebih ringan. Kalian bisa Axie ini bisa dimainin juga di handphone selain di komputer. Di handphone untuk sekarang cuma bisa main di Android, dan karena gameplaynya itu simple, jadi nggak butuh 3D yang berat kayak gimana, cuman ya gambar 2D seperti ini. Dia gamenya kalau nggak salah terakhir gue lihat itu cuman sekitar 50-60 mega, dan bisa dipakai main di handphone yang murah. Jadi gue ada handphone kerja, handphone Realme harganya 1,3 juta, dan itu udah cukup banget buat main game ini gitu. Gameplaynya easy to play tapi hard to master. Jadi seperti halnya kalau kalian pernah main game kartu, karena ini kan ada kartunya banyak nih, dan gampang dimaininnya, tinggal pilih-pilih kartu. Oh ini kalian kalau sudah main 5-10 menit kalian pasti ngerti cara mainnya. Tapi untuk bisa climbing untuk MMR supaya bagus, makin tinggi, itu sangat susah. Jadi ada challenge-nya dan menarik untuk ditekuni gitu. Dan di sini yang menurut gue masuk ke poin pro itu burning dan mintingnya tuh jelas. Jadi apa itu burning dan minting? Jadi ini kalian bisa lihat ada laporannya, biasanya per beberapa bulan akan ada laporannya terus dari tim mereka. Jadi ekosistem game NFT atau kripto yang baik itu koinnya itu harus melewati 2 proses. Itu ada burn, istilahnya dipakai, dan mint, dihasilkan. Jadi contohnya kayak koin SLP. Jadi kayak misalkan tadi gue menang di sini, kalau kalian perhatikan tadi gue dapat 6 SLP dengan main gue lawan orang, akhirnya dapat 6 SLP. Nah, si koin itu kalau bayangin kalau misalkan ada 10.000 orang kayak gue main tiap hari, sehari dapat 100 SLP, kan jadi banyak banget tuh SLP-nya. Nah, si SLP-nya kalau misalkan nggak dibuang, harga koinnya akan selalu turun. Jadi harus dipakai, di burn. Nah, di burn-nya kalau di Axie itu dengan cara di breeding. Jadi kalau misalkan kalian buka baru aja. Di sini kalau breeding ini hitungannya untuk per aksi ya. Jadi misalkan gue mau ngebreeding tadi 2 aksi ini. Buat ngebreeding 2 aksi ini gue butuh ini ada breed count-nya. Jadi ini misalkan kalian lihat di sini, ini ada breed count, ini lumayan penting karena setiap mereka udah dikawinin. Kalau misalkan mereka belum pernah dikawinin dan mereka udah pernah dikawinin sekali, jumlah SLP yang dipakainya itu beda. Jadi kayak misalkan contoh ini, kalau misalkan dua-duanya belum pernah dikawinin, berarti 900 tambah 900 berarti 1800 SLP. Berarti berapa tuh? 1800 kali tadi 450 perak, berarti butuh duit secara rupiah itu 810.000. Tapi SLP butuh 1.800. Nah, itu proses burningnya yang saat ini dipakai sama Axie itu dengan breeding. Harapannya dari player-playernya sih, dan katanya nanti dari developernya akan ada bentuk burning lainnya supaya ngejaga harga SLP supaya semakin stabil dan semakin tinggi harga SLP supaya menarik player-player baru. Jadi burningnya dan mintingnya lumayan jelas. Gua nggak bilang bagus karena saat ini terlalu banyak playernya, karena player udah terlalu banyak. Dan yang berikutnya itu developernya aktif. Jadi kalau misalkan kalian search developernya udah ngasih lihat mukanya, karena menurut gue developer ngasih lihat mukanya itu penting karena banyak project-project yang developernya nggak tahu siapa, dan di sini developernya udah berani ngeluarin ngasih tahu nama aslinya dan
LinkedIn-nya dan sosial media ada di Twitter. Dan yang biasa sering maju itu Jihos, nama aslinya gue lupa, Jeremy apa siapa gue lupa. Nah, nama di Twitter itu namanya Jihos, dia ada di sini. Nanti bisa dicari di Twitternya namanya Jihos. Dan karena mereka udah nampilin muka timnya, jadi udah lebih terjamin daripada game atau project crypto yang bikinnya nggak jelas siapa, karena takutnya di rakpul itu ya ditarik, ditipu lah intinya. Dan roadmap dan potensi kedepannya masih baik. Jadi yang paling besar setelah kemungkinan akan di launch tahun depan itu adalah namanya Axie Origin. Jadi kalau misalkan kalian perhatiin gameplaynya yang di sini dan yang di sini rada beda. Jadi dia konon katanya akan di-upgrade kemungkinan tahun depan. Kita nggak tahu kapan, tapi tebakan gue Februari. Jadi kalau misalkan ternyata betul Februari, lu dengar dari gue. Nah, gue nebak Februari. Dan gameplaynya akan dirubah, dan katanya part-partnya ini kemungkinan bisa di-upgrade. Dan kalau misalkan di-upgrade-nya itu dengan menggunakan SLP. Jadi ada cara burning SLP baru, dan begitu ada cara burning SLP baru, pasti harga SLP-nya semakin bagus. Dan selain Axie Origin itu kita juga dibilang Axie 2.0. Ya kayak misalkan GTA 3, GTA 4, GTA 5. Nah, ini Axie 1. Yang sekarang tuh Axie 1 nanti akan jadi Axie 2. Yang berikutnya itu adalah Axie Land. Jadi kalau misalkan ini mereka bilangnya ini mekanik dari metaverse-nya. Jadi dia nanti kedepannya harapannya bakalan ada game lain yang ada dalam ekosistem Axie. Jadi Axie yang kalian beli, yang kalian tadi main di Axie yang sekarang itu kan kalian punya 3 Axie, dan Axie-nya itu bisa dipakai untuk main di beberapa game. Nah, itu namanya konsep metaverse, itu seperti itu. Dan gamenya itu selain Axie yang sekarang itu ada Axie Land seperti ini. Gameplaynya kalau misalkan kalian lihat di videonya lebih mirip itu kali ya, Minecraft. Jadi dia bisa crafting, bikin tebang-tebang pohon, akhirnya bikin sesuatu, bikin barang-barang, dan kalian konon katanya nanti bisa berantem lawan musuh-musuhnya gitu kan. Ada musuh-musuhnya, dari kalau kalian bunuhin musuhnya bisa dapat barang-barang, dan nah ini musuh-musuhnya seperti ini gitu. Jadi lebih mirip Minecraft, dan mungkin seru ya. Game sudah dites oleh beberapa orang, dan gue nggak bisa ngomong seru atau enggaknya karena gue sendiri belum main. Tapi udah ada ke depan rencananya seperti itu. Dan mekanik play to earn-nya bervariasi, karena seperti yang gue bilang di poin sebelumnya, cara ngedapetin uangnya ada berbagai macam. Selain kalian dari main aksinya, kalian misalkan pengen main serius, bisa kalian coba climbing ladder-nya, kalian dapat dari AXS-nya, kalian bisa dari breeding, bisa dari staking AXS-nya, atau dari liquid pool-nya. Jadi ada bervariasi cara mainnya. Jadi, dan menurut gue saling menyokong ya. Jadi kalian misalkan main aksinya, kalian dapat duit SLP-nya, dan SLP-nya itu bisa dimasukin ke liquid pool. Dan berikutnya, dan koinnya sudah di list di mana-mana. Jadi kalau misalkan kalian ke toko kripto itu sama aja dengan Binance, dia tuh udah ada. Jadi kalian bisa beli SLP langsung dari rupiah, AXS-nya juga bisa dari rupiah. Jadi udah sangat accessible banget, dan semakin accessible, orang-orang semakin mudah belinya, akan semakin mudah beli, akan ngasih insentif positif supaya orang beli gitu. Jadi semakin banyak beli, harganya berarti akan semakin stabil. Dan ekosistem gamenya sendiri sudah sangat bagus menurut gua. Jadi dia punya 2 sistem, itu namanya Ronin dan Katana. Jadi Ronin itu
seperti ini, yang dia Ronin itu walletnya, dimana kita bawa duitnya, kalau kita ada duit misalkan SLP, ada AXS atau ada ETH-nya itu dimasukin ke Roninnya. Dan kalau misalkan kalian mau tuker-tuker, misalkan kalian punya SLP lebih, kalian mau beli aksinya, kan kalau misalkan kalian perhatikan ini cara belinya itu pakai ETH. Ini 3 garis ini gue ngerti sih kenapa simulnya 3 garis, tapi ini tuh harganya dalam bentuk ETH ya. Kalian bisa tuker di sini. Jadi cara tukernya kita bilangnya namanya DEX, itu decentralized exchange-nya itu Katana. Jadi misalkan kalian punya SLP, kalian bisa tukar langsung ETH. Misalkan kalian punya 1000, kalian langsung bisa tukar ETH. Jadi udah gampang banget. Kalau misalkan dibandingin dari 6 bulan yang lalu, ini belum ada. Jadi kalau misalkan kalian butuh ETH, kalian harus pergi ke toko kripto. Dari toko kripto ini terus harus ditransfer ke si Roninnya. Dan kalau zaman dulu kita harus bayar gas fee-nya. Gas fee-nya mana ya? Yang tadi kalian lihat ya, yang kalau misalkan kalau mau transfer mau berapapun bisa kena sampai 1 juta gitu. Jadi udah enak banget. Kenapa mereka harus ngelakuin ini? Karena dia ada ekosistemnya itu di ekosistem Ethereum. Jadi bergengsi, terjamin, tapi juga murah gitu. Jadi udah gampang banget. Tadi bagus-bagusnya, sekarang kita ngomongin soal jelek-jeleknya. Jadi yang paling pertama itu gamenya udah kerasa outdated ya. Jadi dari gua masuk di awal sampai sekarang belum ada perubahan yang benar-benar berarti. Mereka masih scaling up di servernya karena konon katanya pas gue masuk Mei itu, Juninya itu meledak banget karena banyak banget ya, karena lagi ada gulung-gulungannya kok jadi kripto, gulung-gulungannya COVID. Jadi semua orang kena COVID, nggak bisa kerja, akhirnya mereka ketemulah cari-cari info, oh ini ada cara dapat duit baru, cukup main game dapat duit. Mereka akhirnya mulai main aksi. Jadi yang konon negara yang paling banyak main aksi itu di Filipina. Yang pertama Filipina, yang kedua katanya Indonesia. Mereka main game-nya jadi user base-nya naik. Dan katanya Mei Juni itu dalam waktu sekitar Mei atau Juni, gue lupa pas kapannya, dalam 2 minggu base player nambah 10 kali lipat. Jadi mereka harus nyiapin infrastrukturnya supaya servernya nggak RTO, nggak kepenuhan. Mereka akhirnya scaling up server dulu. Jadi dan menurut gue lumayan keras ya scaling up servernya. Pas lagi Juni itu gue main sempat putus-putus. Kalian main sehari itu paling cuman bisa masuk sekitar 2-3 kali, sisanya RTO terus, nggak bisa masuk, nggak bisa main. Dan ya harapannya nanti akan ada update, dan kemungkinan update-nya langsung ke nanti aksi 2.0 dan kemungkinan Februari. Ya pasti tahun depan, kemungkinan Februari. Dan coins kedua itu koinnya saat ini sedang di posisi kurang baik. Jadi kalau AXS sebenarnya, kalau misalkan kalian main AXS, kalian nggak akan terlalu banyak bersentuhan dengan AXS kecuali kalian breeding. Yang kalian akan banyak bersentuhan itu dengan SLP. Kalau misalkan kalian lihat historinya selama 3 bulan terakhir, dulu tuh sempat stabil di 1000-an, 900 1000-an, sekarang lagi jatuh di 430. Kenapa jatuh? Karena ketarik waktu itu harga ETH sempat jatuh, dan biasanya kalau koin-koin game seperti ini, kalau misalkan ada koin utamanya yaitu ETH jatuh, biasanya ikut ketarik ke bawah, kecuali dan supaya naikin lagi, kalau koin aslinya naik belum tentu naik, dan kalau misalkan begitu mereka harus keluarin update. Jadi makanya kita nunggu banget ada update aksi 2.0, karena harapannya kalau udah ada update harga SLP bakalan naik lagi. Dan buat penggambaran aja, sekarang kan lagi di 450. Di saat gue masuk Mei dan Juni, harganya kalau satu koin SLP itu sampai 5.000. Ini kalau misalkan kalian di sini sampai 5.000 gitu kan. Jadi bayangin nggak sih kalau misalkan kalian dapat sehari, prediksi biasanya kalau misalkan kalian main sehari dapat 100 SLP, berarti kan dapat tuh 3.000 SLP selama 1 bulan. Kalau misalkan 3.000 SLP dengan harga 450 sekarang,
Misalkan 3.000 SLP kali 450, kalian dapat 1.350.000. Bayangin kalau kalian dapatnya 5.000 kali 5.000, kalian dapatnya 15 juta. Jadi beda banget, harga potensi koinnya masih bagus. Terus yang ketiga, developernya dibilang kurang sigap karena development selama beberapa bulan ini scaling up-nya sangat ekstrim. Jadi konon katanya timnya itu hanya terdiri dari 80 orangan, jadi nggak terlalu banyak, sedangkan tanggung jawab mereka lumayan besar gitu kan. Istilahnya teknologi blockchain ini kan bisa dibilang 5-6 tahun belakangan baru terciptanya, jadi masih banyak trial and error ya. Dan kadang ya seperti sekarang, untuk mengeluarkan update mereka tuh nggak pernah kayak kalau misalkan di project-project lain, mungkin gue ngomongin di luar kripto, biasanya kalian ada update biasanya diumumin ya sebulan 2 bulan sebelumnya kayak gitu kan. Kalau mereka kalau misalkan mau ada update-nya biasanya kurang dari 24 jam, bisa jadi udah oke, ini kita ada update, langsung diupdate ya, saat itu juga diupdate, atau ya paling lama mereka ngasih waktunya tuh paling 24 jam sebelumnya gitu. Jadi menurut gua kurang sigap. Jadi mungkin mereka pelan-pelan harus scaling up ya. Kita harapin developernya timnya akan semakin besar supaya juga mereka nggak gelagapan ngikutin scaling up yang terlalu ekstrim. Dan berikutnya itu ya karena gue ngerasa hardware wallet sangat penting, dan dia game aksi ini hanya support Trezor. Jadi ya, Trezor yang gue selalu ada di sini, ini Trezor. Halo. Dan sedangkan kalau hardware wallet yang lagi banyak dipakai itu sebenarnya bukan Trezor tapi Ledger namanya. Jadi Ledger. Nah, jadi yang banyak dipakai itu Ledger. Kenapa Ledger? Karena konon katanya lebih bagus. Gue belum pakai nanti, tapi gue akan coba. Kegunaannya juga koin yang bisa dipakai untuk koin yang bisa dimasukin ke Ledger itu juga jauh lebih banyak, karena Trezor nggak support Luna dan Solana. Jadi sangat disayangkan, dan mungkin developernya belum ngomong, tapi ya diharapkan nanti akan support lama-lama. Dan yang terakhir itu banyak scammer. Jadi hati-hati banget, seperti yang gue bilang, kalau di dunia kripto itu rimbanya tuh lumayan sadis. Jadi bahkan dulu jadi biasanya kalau ada info-info di dunia kripto, biasanya developer kripto itu ngumuminnya lewat Twitter, lewat Discord, sama lewat Telegram. Dan kalau aksi itu banyaknya lewat Discord, dan Discordnya aksi dulu tuh sempat kehack. Jadi untung developernya mau tanggung jawab. Ada banyak sekitar 20-30 orang yang kena tipu lewat pesan, kena ngasih link phishing, dan akhirnya 30 orang itu akhirnya hilang duitnya. Untungnya masih, karena itu tanggung jawabnya salahnya dari aksi, akhirnya mereka digantiin duitnya. Tapi banyak banget scammer karena yang namanya juga game gede. Jadi banyak yang nipu, bahkan di komunitas Indonesianya banyak yang nipu, karena kalau kalian cari di Facebook, di aksi itu punya FJB, forum jual belinya gitu. Jadi dan di forum jual belinya itu juga banyak yang nipu, jadi hati-hati banget. Oke, itu cons-nya. Dan sekarang pertanyaan berikutnya yang pasti orang tanyain itu, apakah masih worth it? Dan menurut gua masih worth it. Jadi kenapa masih worth it? Karena saat ini ya, meskipun koinnya jatuh ya, dari 5.000 tuh jatuh jadi 450, saat ini tuh entry point yang bagus banget. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini di marketplace-nya itu kalian bisa beli start dari 0,018. Cuman gue saranin kalian belinya dari 0,02 sampai 0,03. Dan kalau misalkan dihitung 0,03 kali 3 berarti kan 0,09. Nah, 0,09 itu sekitar 4,5 jutaan. Ya kurs tanggal 22 Desember sekarang. Jadi ya meskipun secara angka itu lumayan gede ya, 4 jutaan, cuman ini entry point yang sangat bagus sekali. Kalau misalkan untuk dibandingin Juni tahun ini itu gue masih satu tim tuh harganya 15 jutaan gitu. Jadi ya meskipun koinnya turun, tapi harga timnya juga jadi makin murah.
Dan tadi seperti yang gue hitung, kalau misalkan asumsi sehari dapat 100, itu kalian bisa dapat sebulan 1.350, berarti balik modal sekitar 2-3 bulan. Dan kalau misalkan kalian mainnya juga semakin jago, tidak tertutup kemungkinan kalian sehari dapatnya bukan 100 SLP, bisa jadi kalian bisa dapatnya 200. Bahkan kalau misalkan kalian mainnya jago bisa sampai 300 gitu kan. Jadi angka yang 1.350 ini mungkin bisa kali 2 apa bahkan bisa kali 3 ya. Jadi potensi masih bagus gitu. Dan funnya karena game ini hard to master tapi rewarding, jadi kalian mainnya akan termotivasi gitu kan. Jadi dan mainnya juga menurut gua nggak, kalau setelah kalian main 2 minggu mainnya juga seharusnya nggak banyak ngambil waktu kalian terlalu banyak. Jadi cukup waktu sejam setengah kayaknya sudah cukup kalian mainin, dan mainnya juga nggak harus konstan, dan kalian kan mainnya bisa dari handphone gitu. Jadi misalkan kalian lagi istirahat, kalian main sebentar, main 1-2-3 game, terus kalian pulang kerja misalkan kalian mainin lagi, jadi kalian bisa bagi waktunya gitu. Dan karena kedepannya masih roadmapnya udah kelihatan jelas, yaitu aksi origin dan aksi land. Jadi aksi originnya udah ada leak-leaknya dari screenshot yang tadi. Screenshot yang ini gameplaynya ini yang di kanan sempat di leak sama YouTuber. Dan aksi lainnya bahkan ini udah ada gameplaynya gitu. Orang-orang influencer udah diminta coba testing gamenya gitu. Jadi udah gamenya emang beneran udah ada, tinggal nunggu disiapin launchnya. Jadi masih worth it. Dan kalau misalkan gue kasih skor Axie Infinity, gue kasih 9/10. Jadi solid, dan kalian kalau misalkan mau masuk, menurut gue lumayan masih worth it. Kalian bisa coba mulai lihat-lihat game Axie dari di marketplace-nya, dan coba cek tutorial di YouTube cara masukinnya, karena lumayan panjang. Kalau misalkan gue jelasin sini bisa nambah setengah jam lagi kayaknya. Dan pastiin pakai hardware wallet, dan saran gue jangan langsung beli yang paling murah. Jadi jangan ini paling murah, ini ngomong-ngomong ini di atas ini, bisa jadi aksi-aksinya itu biasanya yang masih rada ngebug. Jadi ini bukan berarti harga paling murahnya 0,014, kemungkinan biasanya startnya di sini 0,018. Jadi bukan berarti kalian ini murah, yaudah beli aja nih 3 ini nih, langsung aja gue beli 3 ini. Kalian beli 3 ini, gue pastiin kalian nggak akan menang di arena, karena kalian nanti bakalan dapet SLP itu banyaknya dari arena. Jadi pilih-pilih. Kalau misalkan kalian masuk ke dalam grup di Facebook, kalian bisa tanya-tanya gitu. Jadi tonton tutorial di YouTube gitu. Jadi jangan langsung beli yang paling murah. Pastiin kalian kira-kira mengerti yang lagi metanya gimana. Cari yang harga masuk di kantong baru beli gitu. Jadi jangan beli yang paling murah. Dan kalau kalian butuh referensi, sebenarnya ada banyak banget yang bisa kalian pakai. Jadi kalian ini ada Axie Zone Leaderboard. Jadi ini kalian sebenarnya bisa lihat top playernya tuh sekarang lagi main apa gitu. Jadi kalian misalkan kalian lihat aja nih dari 5 player yang dimainin sekarang. Mainin ini mereka sekarang lagi mainnya tim ikan. Nah, tim ikan ini kalian mereka pakai part apa aja gitu. Di sini kalian bisa lihat gitu kalau misalkan kalian lihat dari Axie Zone gitu. Jadi toolsnya ada banyak, jadi kalian bisa banyak cari tahu informasi sebelum kalian beli, dan pastikan kalian risetnya yang benar. Jangan mikirnya nanti masuk dulu aja, menang nggak menang gimana nanti gitu, karena juga ada peraturan barunya yang baru ditetapin bulan lalu kalau nggak salah. Kalau misalkan MMR kalian di bawah 800, kalian nggak bisa dapat SLP. Itu katanya proteksi anti botnya. Jadi karena konon katanya banyak banget bot, dan akhirnya bikin harga SLP jatuh gitu. Oke, sekian itu aja. Jadi Axie masih worth it. Sekian dari gua, like, subscribe, dan komen seperti biasa, dan see you in next video. Bye bye.